Selamat pagi Bapak Ibu Pagi. dan teman-teman. Kita mau saat teduh sebentar ya. Kutinggikan Engkau, Raja, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Kutinggikan Engkau, Raja, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Engkau, Raja, Yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Yesus, kami tinggikan Engkau, Raja mulia. Kami kagum akan Engkau, Kau ajaib, Kau mulia. Kami tinggikan Engkau, Engkau Raja kami. Ku tinggikan Engkau, Raja, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja, Yesus, Yesus, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa,
Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun atas ibadah ini, memberkati setiap jemaat, memberi kekuatan dan penghiburan, memberikan jalan keluar untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Berkat-berkat ilahi turun atas ibadah ini dari awal ibadah sampai selesainya. Dan berkat-berkat ini kami mohon dalam satu nama yang ajaib, yaitu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Siap memuji Tuhan pada pagi hari ini. Ya, Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Yes. Di tiap langkahku tersedia petunjukmu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka Kau sandaran bagiku, lewat semua khawatirku Engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, amin, tanda Dia sediakan bagiku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan pujian ini. Di tiap langkahku tersedia petunjukmu, di tiap yes, Kau menyediakan kasih-Mu Tuhan. Lewat suka dan duka Kau sandaran bagiku, lewat semua khawatirku Engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna. Katakan sama-sama, hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, Bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda Dia sediakan. Tuhan yes, yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda Dia sediakan bagiku. Haleluya. haleluya. Tuhan bukan cuma menyediakan buat kita, tapi Dia juga nggak pernah gagal Yes. untuk membuat sesuatu dalam Amen. hidup kita. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai
Raja. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Raja segala raja. Kau kekuatan kami Tuhan, Kau perisai kami dan gunung batuku. Bersoraklah puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang sudah kita siapkan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini kami boleh sama-sama memuji Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih juga atas berkat-Mu yang Kau berikan bagi kesejahteraan kehidupan kami. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan yang telah kami persiapkan agar dapat dipergunakan untuk kebaikan di tempat ini maupun di tempat-tempat yang Tuhan inginkan. Untuk hamba-hamba-Mu yang menjalankan kantong persembahan, Bapa, berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, sehingga semakin hari hamba-hamba-Mu semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, Kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu berikan. Tuhan memberkati dan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Bapak Ibu, kita berdoa kepada Tuhan itu hal yang biasa. Tapi pujian ini bilang, Tuhan itu bukan cuma tempat kita berdoa, tapi Dia tempat jawaban kita ada. Dan ketika kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini, ketika mendirikan mezbah sama Tuhan, Roh Tuhan bekerja buat apa yang kita minta. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu
Engkau jawaban setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami boleh bersuka cita, kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini di sini ya Bapa, kami boleh memuji, membesarkan segala pujian kami Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Bapa, biar apa yang menjadi firman yang diucapkan Tuhan itu boleh berasal daripada-Mu. Dan firman yang diucapkan Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami, boleh menjadi jawaban juga Tuhan bagi kehidupan kami, serta menjadi tuntunan dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi kami juga Tuhan, semua jemaat-Mu Tuhan di sini ya Bapa, biar apa yang menjadi firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan kami, boleh juga menjadi berkat bagi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Selamat menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Masih tentang perumpamaan ya, seri perumpamaan. Hari ini tentang iman yang teruji. Iman yang teruji. Katakan sama-sama. Iman yang teruji. Nah, sepertinya kita fasih dengan berkata uji. Ujian kehidupan. Ya, itu ujian yang gak pernah selesai. Kalau ujian sekolah, bisa SMA selesai, S1 selesai, S2 selesai, S3 selesai. Tapi ujian kehidupan sampai menutup mata. Dan kita harus jalani itu terus menerus ya. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Kita sama-sama berdiri. Ya. Mungkin singer bisa membantu mengucapkan ayat genapnya. Saya akan mulai dari ayat 1. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Silakan jemaat. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku
Baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka sama-sama? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, janda yang berdoa dan hakim yang lalim. Salah satu hambatan sehingga orang berhenti berdoa. Ini saudaraku, coba perhatikan. Salah satu hambatan kenapa orang berhenti berdoa. Stop, jangan pikirkan karena dia bukan janda, jangan. Ini saya mulai serius ini. Dengarkan baik-baik. Kenapa orang berhenti berdoa? Kalimat yang kita baca tadi adalah karena apa saudaraku? Jemu. Tuhan bilang apa? Berdoalah dengan tidak jemu. Jadi hambatannya apa saudaraku? Bosan, jemu. Ya. Kenapa jemu? Kenapa bosan? Mungkin sekali karena doa tidak dijawablah, kita yang nggak mau ngerti. Kalau dijawab loh ya. Kalau Tuhan pasti jawab. Cuman dikabulkannya mungkin belum. Itu bikin kita bosen, bikin orang percaya bosen karena doa-doa belum dikabulkan oleh Tuhan. Ya, sudah dijawab itu ketikannya miss ya. Jadi belum dikabulkan oleh Tuhan. Tekun berdoa, tidak menyerah menjadi cara penyampaian keinginan dan permohonan kita kepada Tuhan. Jadi saudaraku, perumpamaan ini mengajarkan tentang tekun berdoa, enggak nyerah. Lalu menyampaikan apa yang kita inginkan secara terus menerus kepada Tuhan. Dan saat kita tekun berdoa dan tidak menyerah, kita pun harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi harus seimbang, hidupnya sesuai firman Tuhan. Hidupnya benar, lalu kita doa terus menerus. Kita doa terus semangat, tidak menyerah, kita sampaikan apa yang jadi keinginan kita kepada Tuhan. Dan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Satu hari ada jawaban yang bisa kita ngerti. Kadang Tuhan jawab kita nggak ngerti atau kita nggak mau terima. Tapi satu hari ada jawaban Tuhan yang bisa kita terima, yang bisa kita mengerti. Bapak Ibu Saudara, ingat perumpamaan ini tidak mengajarkan kepada kita agar seorang Kristen terus berdoa sampai Tuhan mengabulkan doa. Saudara perhatikan kalimat ini. Perumpamaan ini tidak mengajarkan agar kita orang percaya terus berdoa sampai Tuhan mengabulkan doa. Karena ada kalanya doa itu juga tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Karena pada akhir perumpamaan ini dikatakan, ada satu pertanyaan di sana. Jika anak manusia datang, adakah ia dapati iman di bumi ini? Jadi bukan doa yang dikabulkan yang penting, tetapi iman kepada Tuhan. Nah, yang sering kali terjadi adalah iman kita bukan kepada Tuhan. Iman kita kepada apa yang kita doakan. Contoh, kalau kita yang belum punya, ya agak gede lah ya, agak gede apa sih? Yang agak mahal. Apa itu? Rubicon. Seneng saya mengikuti perkembangan zaman. Rubicon. Iya. Kita doa.
kita doa. Lalu orang bilang apa? Imani saja, betul? Jadi imannya kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada Rubicon? Saya ulangi, enggak, ini serius saudaraku, ini serius, bener loh. Kalau kita ingin sesuatu, katakanlah tadi disebut Rubicon. Kalau dibilang saya kepengen banget. Kepengen, pakai banget lagi. Lalu saya berdoa, saya cerita kepada Pak Ketut, saya cerita pada Pak Remon. Paling gampang jawabannya apa? Ya? Berdoa saja, terus? Imani saja. Imani saja. Lalu imannya itu kepada Tuhan atau kepada Rubicon sih? Ini serius. Karena kita sudah banyak terkontaminasi dengan kalimat-kalimat yang salah dalam pengertian teologi. Iman kita itu kepada Tuhan, bukan kepada benda, apalagi kepada Rubicon. Doa Tuhan, saya pengen Rubicon, Tuhan buka jalan berkati. Lalu saya cerita ke teman bilang, imani saja itu Rubicon. Imannya kepada, iya loh saudaraku. Iman itu kepada Tuhan, karena itu Tuhan khawatir dalam perumpamaan ini. Kalau anak manusia itu datang, adakah saya dapati iman di bumi ini? Iman kepada anak manusia, iman kepada Allah, apakah ada? Gitu. Saudaraku, kemakmuran telah membuat pergeseran iman. Ya, sadis banget kalimatnya ya. Ya, kemakmuran telah membuat pergeseran iman dari Tuhan yang tidak kelihatan kepada benda yang kelihatan. Dan kalau sudah terjadi pergeseran iman ini, saudaraku, kelihatannya sederhana, tapi seperti rel kereta, itu harus sejajar dari ujung ke ujung. Begitu miss 1 mili di ujung sini, kira-kira kalau dia 100 kilo, missnya berapa senti? 1000 kilo berapa senti? Loh 1 kilo kalau 100 kilo ya, geser 100 kilo mana bisa kereta berjalan di sini. Jadi kelihatannya sedikit, hati-hati dengan berkat, ya, jangan sampai menggeser imanmu. Ya, jangan sampai menggeser imanmu kepada Tuhan. Nikmati yang dari Tuhan, tapi jangan membuat pergeseran iman dari yang tidak kelihatan kepada yang kelihatan. Sebab Tuhan bertanya, jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Saudara bisa berkata, saya sudah berdoa dan saya dapatkan Rubicon itu. Begitu ya, Krisman ya. Saya sudah berdoa dan saya dapatkan Rubicon itu. Orang bilang apa? Imannya besar. Karena yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang impossible menjadi possible. Kan begitu, iman yang gede. Tapi Tuhan enggak, dari atas dia geleng-geleng kepala. Kalau saya datang, anakku, apakah engkau tetap punya iman kepadaku? Ya. Saudara, ayat ini tidak mengajarkan. Kalau kita berdoa, doa itu harus dikabulkan Tuhan. Doa jangan sampai menjadi alat atau senjata untuk memaksa Tuhan. Iya. Saudaraku, senjata orang Kristen itu biasanya ini, saudaraku, doa. Kalau doa belum dikabulkan, senjata berikutnya apa, saudaraku? Puasa. Ya. Jadi saudaraku, doa bukan alat untuk memaksa Tuhan, bukan alat untuk membujuk Tuhan, bukan. Ya. Dikabulkan atau tidak yang menjadi permohonan kita, tetaplah mari kita pelihara iman. Amin. Mungkin doa kita cepat dikabulkan. Bersyukur dan tetap pelihara iman. Lalu kalau tidak dikabulkan, tetaplah pelihara iman. Agar kalau nanti anak manusia datang, dia dapati iman di hatimu. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bukan iman kepada benda, bukan iman kepada barang-barang, bukan iman pada hal-hal yang kelihatan. Puji Tuhan. Baik, kita akan masuk pada poin pertama. Ya, 15 menit sudah kita lewati. Dan poin 1,
Janda dalam peristiwa Alkitab, ini perlu kita pahami. Ya. Saya tidak biasa menyebut janda, saya biasa menyebut ibu. Tetapi karena peristiwa ini benar-benar menunjukkan ini yang dimaksud, yang saya akan jelaskan ini, saudaraku. Jadi dalam Alkitab beberapa kali tentang janda, seorang istri yang meninggal suaminya dan biasanya punya tanggungan anak, disebut janda dalam Alkitab. Dan Alkitab mencatat itu untuk menjelaskan beberapa hal, terutama yang menyangkut masalah kehidupan ekonomi, sosial, dan bermasyarakat pada masa itu. Ya, jadi ini penting dipahami. Kenapa Alkitab catat itu? Karena menyangkut masalah ekonomi, sosial, dan bermasyarakat pada masa itu. Misalnya kita mendapatkan kisah tentang janda di Sarfat. Saudara ingat itu ya? Janda di Sarfat yang buat kehidupannya aja, dia bilang begini, biar ini saya masak, saya makan, dan kemudian saya akan mati. Dan Tuhan pelihara. Nah, kemudian kita juga melihat dalam Alkitab tentang persembahan seorang janda yang miskin, dicatat Alkitab. Ya, dicatat Alkitab. Kenapa? Karena seorang janda hidupnya sulit tapi masih bisa kasih persembahan seperti yang terjadi di gereja ini. Dan itu Tuhan perhatikan. Itu Tuhan perhatikan. Jadi dalam budaya paternalistik, kehilangan suami atau kehilangan bapak dalam keluarga berarti kehilangan masa depan. Ya, yang perlu dipahami ya, dalam budaya paternalistik itu budaya timur ya, mulai dari Timur Tengah yang terus ke Indonesia juga. Kalau di Indonesia semua budaya kayaknya paternalistik. Budaya sukunya ya, baik itu Padang enggak, Batak, Ambon itu paternalistik. Ya. Jadi dalam budaya paternalistik itu kalau kehilangan suami atau kehilangan seorang bapak dalam keluarga, itu keluarga kehilangan masa depan, kehilangan segalanya. Sehingga seorang janda dan anak yatim adalah orang yang rentan, baik dalam masalah ekonominya, juga masalah sosial, juga masalah bermasyarakat. Ya, karena beda dengan sekarang. Seorang nanti ada kita lihat penjelasan di berikut ini, sampai Paulus bilang kepada Timotius, pesannya kepada Timotius, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Dalam 1 Timotius 5 ayat 3, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Yang dimaksud di sini adalah memang dia kehilangan seorang suami, tapi hidupnya sulit. Ya, ekonominya ya orang bilang Senin Kemis gitu ya. Hormatilah. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Ayat terakhir ini kita lihat dalam Alkitab, seorang janda yang bernama Ibu Hana. Saudara ingat? Ibu Hana. Saat dia ditinggalkan seorang suaminya, dia tinggal di bait Allah, dia berdoa siang dan malam menunggu janji lahirnya Mesias. Nah, itu contoh seorang janda yang benar-benar janda. Ya, hidup bergantung kepada Allah. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Nah, saudara-saudaraku, saat Paulus menuliskan surat ini, kondisi seorang wanita single parent karena suami meninggal, jadi tidak termasuk di sini cerai. Tidak ada. Jadi yang benar-benar janda itu adalah yang dimaksud ditinggal oleh suami. Jadi bukan divorce, bukan pisah. Ya.
Jadi seorang single parent karena suami meninggal tidak punya fasilitas pensiun ya, pada masa itu nggak ada pensiun, juga nggak punya tabungan, mungkin ada sedikit gandum di lumbung tapi tidak banyak, itu biasanya satu musim saja habis, dan setelah itu sulit, nggak bisa hidup ya. Sampai kita pernah baca Ruth dan Naomi itu cuma ngambil sisa-sisa panen ya. Jadi orang panen udah jalan begitu, nah sisanya ini diambil. Dan biasanya memang disengaja oleh para tuan-tuan, dan itunya diberitahu pegawainya nggak usah bersih-bersih karena nanti ada ibu-ibu yang akan ambil. Jadi ini udah dituai jalan begini barengan nih biasanya. Nah di belakang itu ada ibu-ibu janda, ambil sisa-sisanya. Sampai seperti itu kehidupan seorang single parent pada masa itu. Berat sekali. Dan dan pada masa itu juga nggak ada asuransi yang kalau meninggal terus dapat santunan dan lain sebagainya, enggak ya. Dan tidak lazim pada masa itu seorang wanita bekerja di luar rumah. Jadi wanita itu kerjanya di dalam rumah, urus rumah tangga, urus anak-anak dan lain sebagainya di rumah. Wanita hanya bekerja dalam rumah. Jadi saudaraku, begitu beratnya hidup seorang single parent pada waktu itu. Karena itu saudaraku, dipesankan oleh Tuhan, seorang janda hidupnya harus benar-benar bergantung kepada Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, berdoa dengan tekun. Mengapa kita berdoa? Mungkin kalau saya tanya kepada 5 orang akan ada 5 jawaban. Kenapa Anda berdoa? Ada lagu, Say a little prayer to Jesus shall be right. Say a little prayer to Jesus shall be right. Katakan kepada Tuhan. Ya, mungkin hanya sedikit. Waktu kita susah, waktu kita senang, berbicaralah kepada Tuhan. Ngapain waktu senang ngomong? Tadi katanya bersyukur kan gitu ya. Ngapain susah berdoa? Katanya berserah, minta kekuatan, kan begitu ya. Jadi kita berdoa itu sebenarnya kenapa sih? Ya karena Tuhan yang perintahkan. Ya. Iya dong, kan Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan gak perintahkan, ya kita masa berdoa? Karena kebutuhan-kebutuhan tadi. Kenapa kita berdoa? Karena Tuhan perintahkan ya, kalau kamu perlu sesuatu, berdoalah, kan begitu. Ya. Jadi saudaraku, bukan hanya waktu ada kebutuhan saja, bersyukur juga iya, bahkan tadi di sini sebagai nafas kehidupan. Cie. Ya. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya, kita baca sama-sama, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Namanya ini apa saudaraku? Perintah. Kalau kamu perlu sesuatu, firman Tuhan bilang apa? Doa. Ya, doa. Saudaraku, sampaikanlah dalam doa, permohonan dan dengan ucapan syukur. Jangan sungkan kepada Tuhan untuk berdoa. Amin. Tapi yang saya tahu Bapak Ibu Saudara ini terlalu sungkan pada Tuhan. Iya, sampai kalau diminta doa hari Rabu gak datang, sungkan sama Tuhan. Iya. Tapi hari ini saudaraku, Tuhan kasih tahu, kalau kamu perlu doa, datanglah kepadaku. Sekalian kamu yang berlelah dan bertanggungan berat, berdoalah, mintalah maka kamu akan carilah. Ya, kita baca ayatnya. Sama-sama kita baca, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Ya. Minta sampai diberi. Mencari sampai
dapat. Ketuk sampai pintu dibuka. Ya, berdoa dengan tekun dan tidak menyerah. Mari kita lakukan itu. Yang ketiga, antara Tuhan dan hakim yang lalim. Antara Tuhan dan hakim yang lalim. Ada kesamaannya, ada perbedaannya. Ya. Hakim adalah tempat menyelesaikan masalah bagi setiap warga saat itu. Kalau sekarang pengadilan dan hakim yang memutuskan. Kalau orang punya masalah ya datang ke hakim. Hakim nanti akan memutuskan keputusan yang dianggap tepat, baik soal warisan, baik soal hutang piutang atau masalah lainnya. Tetapi saudaraku, hakim di kota itu, ini jangan ada yang tersinggung ya, hakim di kota itu, waktu kapan saudaraku? Waktu itu, hakim waktu itu, bukan waktu yang lain ya, waktu yang zaman Alkitab ditulis. Ternyata ada hakim yang lalim. Saudara kelihatannya tegang banget mulai ngomong gini. Ini kan ngomongin hakim yang waktu itu yang ditulis Alkitab ya. Oke, kita harus ada pemikiran di sana, jangan keluar dari kotak itu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, hakim itu lalim. Kalau lalim itu kejam. Kejam itu jahat. Oke. Kenapa hakim seperti itu? Kenapa disebut seperti itu? Coba. Hakim ini makan suap, dia korupsi, dia apa. Akhirnya keputusannya tidak adil, memenangkan. Ini ngomongin yang dulu loh ya. Ngomongin yang waktu Alkitab ini ditulis gitu. Oke. Yang ketawa mungkin berpikiran lain, saya nggak ikutan. Nah, saudara-saudaraku, dan dalam perumpamaan ini, saudaraku, bukan berarti Tuhan menyetujui moral hakim yang lalim tersebut. Karena poinnya, perumpamaan ini bukan soal hakim. Ya, hakimnya mau bejat, hakimnya mau rusak, itu kita lewatkan. Tetapi seorang ibu yang sedang berjuang untuk keadilan, poinnya di sana. Poinnya di mana saudaraku? Seorang ibu yang berjuang untuk keadilan. Nah, hakim yang lalim itu mau mendengar permohonan walaupun ibu ini miskin. Walaupun ibu ini tidak mampu bayar pengacara. Saya bayar pengacaranya ke sana aja lah nengoknya. Ya. Yang paham dia ketawa gitu. Dia nggak mampu bayar pengacara karena bayar pengacara itu yang di sana yang ngomong ya. Ya, oke. Kalau dengar khotbah gini masuk deh dari sini. Wah, masuk semua nih. Tapi hakim ini dia bilang, ya sudahlah, daripada ngerepotin saya kabulkan saja. Nah, kenapa sampai dia mengabulkan itu? Karena si ibu ini berjuang untuk keadilannya, tiap hari dikatakan datang, minta tolong, memohon kepada si hakim ini. Hakim yang lalim itu memang mau mengabulkan karena terpaksa. Betul? Berisik. Tiap hari datang gitu ya. Mungkin dia datang sama bawa anaknya sambil ngerengek-ngerengek gitu ya. Berisik. Nah udahlah kabulkan saja. Nah Bapak Ibu Saudara. Hakim itu mengabulkan dengan cara itu. Tetapi ini saudaraku, Allah memberi. Bukan terpaksa, bukan karena kita ini berisik. Allah memberi untuk membahagiakan kita. Amin. Kalau kita berdoa dengan tekun, tidak jemu-jemu, Allah kasih. Allah enggak terpaksa. Tapi Allah ingin membahagiakan saya dan saudara. Amin. Antara hakim yang lalim dan Tuhan yang kita sembah jelas beda. Karena itu saudaraku, berdoalah apapun yang terjadi. Saudara-saudara, hakim yang lalim mau mendengar permohonan walaupun ibu ini miskin.
gak mampu bayar pengacara. Allah memberi kita. Semiskin apapun, seburuk apapun keadaan kita, Allah lebih lagi memberi kita. Dia bahkan memberi lebih yang dari yang kita minta. Puji Tuhan. Saudaraku, kita punya banyak lagu ya, kayak lagu tadi juga. Dia memberi lebih dari yang kita minta. Jaminannya apa saudaraku? Salib. Ya. Jaminannya apa saudaraku? Salib. Salib itu jaminannya. Yang terakhir saudaraku, iman yang teruji. Tadi di awal saya sudah sebutkan, iman itu ditujukan kepada siapa sih? Gitu ya. Kepada hal-hal yang kekal. Kepada Tuhan. Ini yang ditekankan di sini. Kalau aku datang ada iman gak sih di bumi? Gitu. Jangan hanya kepada benda-benda. Jadi iman itu kepada Tuhan. Bukan kepada hasil doa, jawaban doa yang seringkali hanya sementara saja, fana saja. Ya. Kalau Tuhan kekal selama-lamanya, dia nggak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Tapi hasil doa, jawaban doa, semahal-mahalnya Rubicon. Gitu ya kembali, karena itu tadi yang disebut. Ya. Satu kali berkarat juga kan? Ya. Alkitab mengatakan, yang di bumi ini ngengat dan karat, merusak dan pencuri akan menghabiskan semuanya. Jawaban doa semua seperti itu kok. Ya. Bahkan kalau saudara seorang yang belum bersuami atau belum beristri terus berdoa Tuhan kasih suami atau kasih istri, kekal atau fana? Iyalah ya, fana. Tetapi kalau Tuhan itu kekal, dia nggak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau iman kita tertuju pada hal duniawi yang fana, kelak saat dia datang, dia nggak dapatin iman di hati kita. 1 Korintus 15 ayat 19, kita baca, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh harapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi saudaraku, pesannya adalah taruh imanmu pada Kristus yang rela memberi segalanya bagi kita. Maka ketika Yesus datang kembali, dia akan dapati iman itu ada di hati saya dan saudara. Iman itu ada di mana saudaraku? Di hati ini, kepada Yesus. Bukan iman kepada benda yang satu kali bisa rusak dan layu. Ngengat dan karat dia akan merusak dan mencurinya. Sebagus apapun, seawet apapun, semua akan habis pada saatnya. Tapi kalau kita punya Tuhan dan iman kita tertuju kepada Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Horilamayase, kiralamayase, kiralamayase, kiralamayase. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulih
untuk dapat memanggilmu Bapa, Kau yang ku pinta saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari seorang ibu yang dengan tekun dia memohon perkaranya diselesaikan. Dan pesan Tuhan, belajarlah dari ibu ini. Dia nggak punya suami, dia nggak punya siapa-siapa, Amin. tetapi dia punya Tuhan. Yes. Dia punya Tuhan yang membela haknya, sehingga hakim itu pun luluh dibuatnya. Karena Tuhan membela si ibu. Tuhan Yes. menjadi pengacara bagi si ibu ini, Ya, Yesus. yang membuat dia memenangkan perkaranya. Tuhan itu pengacara bagi kita. Kalau kita tekun menghadapi masalah kita, kita sabar menghadapi persoalan hidup kita, pengacara agung kita yaitu Yesus. Amin. Dia membela kita, memberi kita kemenangan, Ya, memberi kita kesembuhan, ya, Yesus. memberi kita jalan keluar. Yes. Kiralah bayas, mungkin hidupmu saat ini sama seperti ibu dalam perumpamaan tadi. Ayo tekun berdoa, datang pada Tuhan. Haleluya. Dia menunggumu, dia menantimu. Berbicaralah, berbicaralah dengan Tuhan pagi ini. Mungkin kita nggak fasih seperti orang lain berbicara, Ya, Yesus. tapi dengan Tuhan sampaikan apa adanya. Ya, Tuhan. Dia mau mendengar, dia mau menjawab, Ya. dan dia memberikan apa yang terbaik buat Amin. engkau. Dia mau kabulkan Amin. Amin. menurut apa yang dia anggap baik Yes. buat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Haleluya. Kiralah bayas. Kau beri aku pinta saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapakku. Kita angkat tangan kita. Dia gak tinggalkan engkau sendirian. Dia gak pernah tinggalkan engkau. Kiralah bayase, kiralah bayase. Dia menemanimu. Dia menjagamu. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Amin, amin. Kau selalu ada bagiku, ya Tuhan. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya.
kita mau angkat wajah kita kepada Tuhan, mengangkat tangan kita, dan kita mau berkata, Kau beri yang Ku minta. Kau beri yang Ku pinta, Saat Ku mencari, Ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Dia akan bukakan pintu Sebab untukmu. Kau Bapa, Sebab Dia Bapa kita, Bapa yang kekal. Katakan dari hatimu, takkan Tuhan biarkan kita jalan sendiri. Dia mau bersamaku. Dia mau bersama saya dalam segala keadaan. selalu ada bagiku. Sebab Katakan Kau lagi, Bapakku, Bapa takkan Kau biarkan. Yes. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ampuni kekurangan dan salah kami. Yes, amen. Biar iman itu benar-benar ada di hati kami, bukan untuk hal-hal jasmani, tapi iman kami kepada anak Allah. Iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang ajaib dan perkasa, yang sanggup menolong kami. Bahkan ketika kami mendapatkan hari-hari sulit, ketika kami merasakan bagaimana beratnya beban hidup, Tuhan memberitahu kami untuk bicara kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Tuhan, Engkau tidak seperti hakim yang lalim, tapi Engkau Tuhan yang baik, yang ingin membahagiakan kami dengan segala yang Tuhan berikan untuk kami nikmati. Terima Berkati kasih, seluruh Tuhan. jemaat, berkati dengan limpah. Tolong mereka yang dalam sakit, Tuhan sembuhkan. Tolong yang hari ini anakmu datang dengan membawa beban persoalan yang berat. Ulurkan tanganmu dan jamah ya Tuhan. Yes. Engkau Tuhan yang membuka jalan dan menyelesaikan masalah Amin. untuk membahagiakan anak-anak-Mu. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan, Terima terima kasih, kasih. Memberkati semua yang hadir, memberkati yang melayani hari ini. Biar dari sorga Tuhan limpahi sukacita, kasih setia dan berkat-berkat jasmani. Sehingga kami para pelayan-pelayan semakin hari semakin mengasihi Ya, Tuhan Yesus. dan Terima pekerjaan kasih. Tuhan. Memberkati seluruh jemaat yang hadir, korban, persembahan, persepuluhannya. Biar itu menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan Ya, Yesus. dan membuat Tuhan melimpahkan segala yang baik dan berkat melimpah bagi setiap pribadi, keluarga, semua yang hadir. Baik hadir secara onsite di sini maupun yang mereka yang mengikuti secara online. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kegiatan mendatang terutama di masa raya Paskah Ya, Yesus. dengan segala rencana yang sudah dicanangkan gereja ini ditangani oleh panitia. Tuhan berkati. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan, walaupun melewati beberapa hambatan-hambatan, tapi Tuhan menolong rencana kami untuk bersama-sama mengadakan kebaktian di satu tempat di puncak. Semua sudah siap untuk dilaksanakan dan Tuhan sudah memberkati dengan jemaat hati yang ingin bersatu bersama-sama sehingga Yesus. kami benar-benar jadi satu keluarga, keluarga gereja
yang dikasihi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Terima terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, biar penyertaan Tuhan atas kami semua sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang, esok, sampai selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima Silakan duduk. Kebaktian telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.